Halo pemirsa BRTV, berjumpa lagi nih di acara Ngaprak bareng Bang Obon. Pemirsa di rumah, kali ini Bang Obon akan mengajak berkeliling kita semua di wilayah selatan Kabupaten Bekasi. Di mana kali ini Bang Obon akan menghadiri peresmian Pondok Pesantren di Tambun Selatan. Dilanjutkan diskusi bersama guru-guru Mandua Bekasi, Kecamatan Setu, lalu akan mampir ke wisata sejarah Saung Ranggon dan akan diakhiri di kegiatan menghadiri undangan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Warung Bongkok, Cikarang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BRTV. Hari ini saya akan ngaprak ke beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bekasi. Kita akan keliling dari satu pesantren ke pesantren lain, lembaga pendidikan, dan menemui masyarakat, menggali informasi, berdiskusi, dan mencari solusi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Ada beberapa titik di Cikarang Barat, kemudian kita ke Setu, dan di Serang Baru. Yuk. Nah, pemirsa di rumah, kali ini Bang Obon dengan senang hati meresmikan Pondok Pesantren Al-Ghazi Tambun Selatan. Acara ini menjadi momen bersejarah bagi masyarakat sekitar dan juga siswa-siswi. Karena pondok pesantren yang baru ini diharapkan menjadi tempat berbagi ilmu dan kebaikan bagi generasi mendatang. Dengan wajah berseri-seri, Bang Obon memberikan pidato inspiratif tentang pentingnya pendidikan dan nilai-nilai keagamaan. Tahu, dari Cikarang utara lagi. Sukatani tahu? Tahu. Dari Sukatani kampung saya masih jauh banget. Pebayuran tahu? Kalau udah sampai Pebayuran, apa Pebayuran, nama kampung saya Toba Kernas. Listrik aja tahun 90-an. Jalan aspal cor segala macam di Toba Kernas itu tahun 2000 sekian di kampung saya. Saya bersekolah jauh. Dari kampung saya ke SMP Pebayuran itu kurang lebih sekitar 10 kilo. Kita kadang-kadang jalan kaki, kita kadang-kadang bersepeda dengan kondisi jalan yang belum. Ini nggak lebay. Tapi di situasi kesederhanaan dulu, di situasi yang saya kemudian menjadi karyawan pabrik, tidak memutuskan cita-cita saya untuk bisa melakukan perubahan di Kabupaten Bekasi. Apa itu perubahan yang saya lakukan dan bagaimana saya lakukan? Saya masuk politik. Kalau dipikir dulu Bapak Ibu sekalian, rasanya nggak masuk akal. Obon Tabroni, orang Pebayuran, orang kampung yang kerja di pabrik, hari ini saya nggak nyombong. DPR gimana? Fakta. Nggak nyombong kan? Fakta. Kalau dicita-citakan itu nggak masuk akal. Saya bukan anak tokoh. Saya bukan orang yang berkemampuan dalam segi harta. Saya bukan orang yang berlian dari segi keilmuan. Saya bukan tokoh nasional segala macam. Kalau saya berpikir, nggak mungkin Obon, lu punya cita-cita melakukan perubahan. Nggak mungkin Bon, bapak lu itu siapa? Nggak mungkin Bon, orang tua lu siapa? Lu tinggal di mana? Kalau ada perasaan di dalam hati saya seperti itu, maka selesai, selamanya saya akan di pabrik. Selamanya saya tidak bisa melakukan perubahan di Kabupaten Bekasi, di Jawa Barat, atau di Indonesia. Di lain kesempatan usai memberikan pidatonya, Bang Obon juga memberikan kesempatan untuk siswa dan siswi bertanya nih pemirsa. Nah, kira-kira siapa nih dari mereka yang akan bertanya ke Bang Obon ya? Nah pemirsa, bagi mereka yang berani bertanya dapat hadiah tuh dari Bang Obon. Wah, seru banget ya. Dan selamat ya buat kalian para pemberani, semoga hadiahnya bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pemirsa di rumah, acara selanjutnya yakini peletakan batu pertama pondok pesantren. Peletakan sendiri dihadiri oleh Ketua Yayasan Ponpes Al-Ghazi, Kepala Sekolah, dan juga seluruh jajaran Dewan Guru nih pemirsa. Pemirsa di rumah, usai meresmikan pondok pesantren dan juga peletakan batu pertama, berikutnya Bang Obon dan tim juga akan kembali meneruskan perjalanannya ke Mandua Bekasi yang berada di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Jadi, usai berikut ini jangan kemana-mana ya, tetap di Ngaprak bareng Bang Obon edisi kali ini.
Pemirsa, balik lagi di acara ngaprak bareng Bang Obon. Nah, pemirsa di rumah setelah acara peresmian, Bang Obon dengan hangat berbagi sesi inspiratif bersama guru-guru Madua Bekasi. Ia berbicara tentang pentingnya peran seorang guru dalam membentuk karakter siswa dan menginspirasi mereka untuk meraih cita-cita. Guru-guru yang mendengarkan dengan sesama sangat terinspirasi dan berjanji untuk terus berkomitmen dengan mengajar dan membimbing para siswanya. Ya, yang lain. Sebelumnya saya berada di Komisi 9, kemudian saya juga pernah ada di Komisi 3. Di Komisi 9 saat itu saya fokus pada dua persoalan kesehatan, kemudian dan persoalan ketenagakerjaan. Kemudian saat saya berada di Komisi 3 kemarin, saya fokus pada persoalan narkotika. Kenapa narkotika penting, dan ini selalu dimanapun saya sampaikan. Hari ini Bapak, tingkat kenyamanan orang Bekasi, keamanan orang Bekasi berkurang. Setu termasuk salah satu wilayah yang rawan terjadinya aksi pembegalan. Bener ya? Ibu-ibu, kemudian segala macam. Sebenarnya bukan hanya Setu. Memang yang mencuat dalam beberapa hari ini Setu. Karena saat itu kepala desanya ngasih ini Pak, ngasih apa? Sayembara ya? Sayembara kalau yang bisa nangkap, kemudian dikasih segala macam. Kalau sekarang rasanya kalau ditangkap udah nggak ada sisanya kata orang Bekasi itu. Sukatani, Pebayuran, saya lahir di Kecamatan Pebayuran, itu sama. Kenapa saya bilang persoalan tentang narkotika menjadi penting? Dan ketika hari ini saya ketemu dengan ibu dan bapak sekalian, ibu dan bapak sekalian adalah ujung tombak yang bertemu langsung dengan anak-anak kita. Hari-hari mereka itu dengan ibu dan bapak sekalian. Nah, pemirsa di rumah, usai hadir di acara Madua Bekasi, selanjutnya Bang Obon akan kembali melanjutkan perjalanan kali ini. Perjalanan terus berlangsung. Usai hadir dari Madua Bekasi, Bang Obon bergegas ke salah satu wisata sejarah di Kabupaten Bekasi, yakni Saung Ranggon. Yuk ikutin terus keseruan kali ini bersama ngaprak bareng Bang Obon. Ya, sekarang kita berada di salah satu tempat bangunan yang tertua di Kabupaten Bekasi. Namanya Saung Ranggon. Ini baru ditemukan di abad ke-18. Di sini menurut cerita wali-wali, para penyebar agama kita dulu, biasa mereka rapatlah berstrategi untuk bagaimana menyiarkan agama. Lokasinya di Desa Cikedokan, Kecamatan Serang Barat kayaknya. Ini bangunannya bangunan masih asli semua ini. Masih asli, nanti kita lagi nunggu si ibu. Saung Ranggon sendiri menurut Kuncen Bapak Pauji dibangun kira-kira pada abad 16 oleh Pangeran Rangga, putra Pangeran Jayakarta yang datang dan kemudian menetap di daerah ini. Saung ini kemudian terkenal dengan sebutan Saung Ranggon, ditemukan oleh Raden Abbas tahun 1821. Dalam bahasa Sunda, saung berarti saung atau rumah yang berada di tengah ladang atau huma, berfungsi sebagai tempat menunggu padi atau tanaman palawija lainnya yang sebentar lagi akan dipanen. Biasanya saung dibuat dengan ketinggian di atas ketinggian 3 atau 4 meter di atas permukaan tanah. Hal ini diperlukan untuk menjaga keselamatan bagi si penunggu dari gangguan hewan buas seperti babi hutan, harimau, dan binatang buas lainnya. Saung Ranggon berdiri di atas tanah seluas 500 meter persegi dengan ukuran bangunan seluas 7,6 meter kali 7,2 meter dan tinggi bangunan dari permukaan tanah 2,5 meter. Nah, gimana nih pemirsa? Udah makin bertambah kan ilmu sejarahnya tentang Saung Ranggon? Habis ini jangan kemana-mana dulu ya, tetap di ngaprak bareng Bang Obon. Pemirsa, balik lagi di edisi ngaprak bareng Bang Obon. Nah, jika tadi sudah melihat Saung Ranggon, kali ini Bang Obon akan melanjutkan perjalanannya ke wilayah lainnya.
Kali ini Bang Obon akan menghadiri undangan reses yang diadakan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Haironi. Nah, kali ini Bang Obon juga berkesempatan bertemu dan menyapa masyarakat yang ada di wilayah Warung Bongkok, Cikarang Barat. Yuk ikutin terus ngaprak bareng Bang Obon edisi kali ini. Nah, pemirsa BRTP, kali ini Bang Obon juga mendapatkan kesempatan untuk berpidato untuk masyarakat, di mana Bang Obon memberikan pidatonya kepada warga untuk tetap bisa mengawasi putra-putrinya dari peredaran narkoba. Bang Obon juga mendengarkan aspirasi-aspirasi warga untuk anggota DPRD dan juga DPR RI. Rumah saya jauh, ngelewatin 2 telaga. 1 telaga Murni, 1 telaga Sakinah. Sama telaga Harapan, jadi jauh rumah saya. Ya, muter-muter. Saya di DPR RI sama partainya Pak Prabowo. Partainya siapa? Partainya apa? Nama saya siapa? Obon apa? Ya, ini teman saya namanya siapa? Irfan apa? Ya, saya lanjut teman-teman dah, gitu dah. Ya, kondisi hari ini Bu, memang bangsa kita lagi pada kesusahan. Rakyat lagi pada kesusahan. Beras naik kagak? Minyak? Nah, pemirsa di rumah, usai sudah nih perjumpaan kita pada edisi kali ini. Meski demikian, Bang Obon akan melanjutkan perjalanannya ke satu wilayah lagi. Namun tetapi sayang beribu sayang, sepertinya kita sampai di sini dulu ya pemirsa BRTP. Tapi jangan khawatir, episode-episode lainnya akan terus hadir di program BRTP. Ya, hari ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan sama teman-teman. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ada manfaat dan apa yang kita lakukan bisa membuat perubahan di masyarakat. Oh, Ya. lanjutnya kemana lagi? Ya, masih ada satu acara lagi. Kita mau kondangan, kita mau ketemu sama tokoh-tokoh masyarakat. Saksikan terus ngaprak bersama Bang Obon di BRTP. Ses.